studio dari juru bicara tim pemenangan Anies Mohaimin dan juga ada Mbak Christina dari juru bicara tim pemenangan Prabowo Gibran dan juga ada pemerhati media sosial Mas Enda Nasution telah bergabung bersama kami. Kita masih membahas soal bagaimana calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang kemudian membahas soal kebebasan berpendapat, kemudian juga indeks demokrasi yang kemudian menurun. Saya langsung ke Mas Enda dulu sebagai pemerhati media sosial. Apa yang Anda baca ini di media sosial? Karena kita melihat warganet ketika ingin mengkritik pemerintah begitu ya, menyebut mengganti kalimat dengan kalimat negara Konoha, Wakanda untuk menghindari jeratan undang-undang ITE. Apa yang bisa Anda jelaskan soal ini, Mas Enda? Iya, undang-undang ITE ini kan sebenarnya memang problematik ya sejak diturunkan tahun 2017. Tadi yang disebut sama Mbak Christine Prita Mulesari itu saya dan teman-teman tuh yang membela waktu itu dengan Koen Keadilan Prita tahun 2009 ya. 2007 tadi 2009. Memang kemudian muncul revisi yang pertama sudah ada lebih baik. Kemudian sekarang saya baru baca juga ada revisi lagi. Saya rasa harusnya lebih baik lagi. Nah, kalau bicara soal kebebasan berekspresi, memang ada apa ya, di satu sisi orang jadinya lebih aware tentang undang-undang ITE. Tapi kalau saya cermati, yang paling banyak kemudian jadi problem adalah justru intimidasi horizontal gitu. Jadi antara sesama warga masyarakat. Jadi kalau misalnya ada sesuatu tiba-tiba, saya laporin undang-undang ITE loh gitu. Jadi undang-undang ITE ini kalau kita baca datanya, nah saya juga pengen tahu datanya berapa banyak sih yang sampai kemudian ke pengadilan, lalu kemudian sampai ada keputusan bersalah dibandingkan dengan pengaduannya gitu, dibandingkan dengan konfliknya gitu. Jadi harusnya kalau kita bicara memang muncul adanya sebuah suasana yang represif misalnya gitu ya, apalagi kalau saya dulu mengalami zaman Orde Baru, ya jauh berbeda ya. Sekarang kayaknya kita secara umum walaupun secara bercanda kita bilang Wakanda, Konoha, tapi orang pejabat bisa di roasting misalnya gitu ya. Stand up comedian boleh mengkritik. Saya belum pernah dengar tuh ada orang yang sampai kemudian dituntut oleh pejabat negara gara-gara acara komedi. Walaupun memang sambil bercanda-bercanda ini para stand up comedian juga takut gitu ya. So, aduh nanti tiba-tiba gue hilang nih atau tiba-tiba nanti ada yang dijemput. Tapi pada prakteknya, jadi harusnya saya nggak punya datanya, tapi mungkin teman-teman yang hadir bisa mengungkap datanya berapa banyak sih setiap tahun jumlah orang yang kemudian sampai dituntut terutama oleh rezim ya, oleh pemerintah atau penguasa menggunakan undang-undang ITE. Tapi kalau konflik horizontal saya rasa memang tumbuh karena dalam arti gini, pengguna internet yang makin banyak, pengguna media sosial makin banyak, konflik atau pertentangan secara horizontal juga makin banyak. Jadi memang mungkin banyak yang menggunakan kata saya tuntut loh ya pakai undang-undang ITE sebagai sebuah intimidasi gitu. Dan kebetulan yang nanya ke saya juga banyak tuh. Jadi kayak misalnya sekedar mengeluarkan orang dari WhatsApp group, bisa nggak ya gue tuntut pakai undang-undang ITE misalnya gitu ya. Atau berkonflik cuman gara-gara berbalas komen, bisa nggak ya gue tuntut pakai undang-undang ITE. Dari dulu sebenarnya undang-undang ITE sebagai sebuah tataran hukum adalah harusnya sebagai last resort untuk menyelesaikan konflik. Ada etika, ada norma. Nah itu dulu yang harusnya digunakan. Baru kemudian tidak ada jalan keluar. Oke, kita maju ke ke pihak aparat hukum misalnya gitu. Karena kan kalau nggak kasihan aparat hukumnya habis waktunya cuma ngurusin masalah konflik antar warga negara aja gitu. Oke, tapi kalau dari Anda, Mas Enda, Anda melihat kemudian setakutkah itu warganet untuk mengkritik pemerintah di media sosial sampai-sampai harus kemudian menggunakan kalimat pengganti begitu? Nah, kalau di media sosial ya, kalau dicermati tiap hari banyak banget kritik sama pemerintah dan bebas-bebas aja. Tapi memang, nah gini, nggak bisa kita tidak bisa spesifik misalnya ya. Jadi warganet juga berstrategi nih sekarang memang ya, entah itu karena ya mau main aman aja atau memang mau main aman. ITE. Jangan sampai terjerat undang-undang ITE. Betul. Jadi tidak spesifik terhadap siapa. Lalu kemudian
tidak karena di Twitter terutama di Facebook, Instagram juga tidak harus selalu menggunakan nama pribadi atau nama resmi kan ya. Dan menurut saya kritik ini sebenarnya juga dampaknya juga perlu dilihat, kerusakannya perlu dilihat kalau memang ada pencemaran nama baik gitu. Kalau misalnya akun nggak jelas selalu ngomongin tentang kita, ya biarin aja lah, nggak ada yang lihat juga gitu. Tapi kalau misalnya ada tokoh agama atau tokoh publik gitu ya, pengusaha yang kemudian mengeluarkan sebuah statement yang kayaknya memang punya reputational damage gitu yang besar sama seorang pejabat atau seorang itu, ya pejabatnya mungkin juga ini kalau dibiarin nanti orang ngerasa jangan-jangan bener nih gitu kan. Jadi saya juga harus melakukan sesuatu. Nah cuman balik lagi kalau menurut saya, kalau secara umum ya sekarang sih jauh lebih bebas tentunya kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Tapi memang harus ada strateginya, harus hati-hati ya. Mungkin salah satunya harus hati-hati berarti itu Anda melihat ada ketakutan, masih ada ketakutan di situ. Nah, lebih kehati-hatian aja ya, jangan kemudian terlalu terbuka atau terlalu frontal aja. Takut sih, kalau takut kan nggak diomongin dong gitu. Kalau ini sih ngomong aja, kritik aja gitu. Cuman ya kita berstrategi aja gitu kalau mau ngomong sesuatu gitu. Kalau memang cuek dan berani ya silakan aja. Banyak juga yang melakukan yang cuek dan berani gitu. Oke. Kang Pipin, tadi dari media sosial pemerhati Mas Enda bilang sebenarnya kalau kebebasan berekspresi dan berpendapatnya jauh lebih bebas kalau sekarang, cuma lebih berstrategi aja gitu. Jadi karena Mas Enda membandingkannya dengan Orde Baru. Coba kalau membandingkannya dengan 10 tahun yang lalu di era Pak SBY, ini beda ceritanya. Dan indeks demokrasi kan turun setelah 2015. Sampai saat ini kan trennya penurunan. Jadi saya kira tadi ya. Dan iya, dari indeks demokrasi dari skornya 7,03 di tahun 2015 turun menjadi 6,71 di tahun 2022. Betul. Indeks demokrasi turun, indeks persepsi korupsi turun, indeks kebebasan pers menurun. Dan di dalam indeks demokrasi itu ada indeks kebebasan berpendapat di situ. Jadi makanya bagi kami ya melihat fenomena saat ini, ya Undang-Undang ITE kenapa baru dirubah sekarang? Mungkin selama ini menguntungkan juga para penguasa. Jadi kami tahu kok banyak contoh-contohnya. Haris Azhar sekarang juga Undang-Undang ITE. Kemarin saya sampaikan Ustazah Kinkin juga ketika mengkritik Undang-Undang Omnibus Law menjadi korban ITE juga gitu. Jadi saya kira ini goodwill ya. Saya kira maka apa yang akan dilakukan oleh Amin ke depan? Ada 3 hal. Pertama adalah mewujudkan hukum yang adil, transparan, dan mengayomi. Ini yang akan concern beliau adalah itu. Jadi memberikan nanti bagi masyarakat miskin, rentan, diberikan perlindungan hukum gratis di situ. Yang kedua adalah memberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini yang paling bahaya saat ini. Amin sangat melihat bahwa ada saat ini di mana dia regulator, dia juga eksekutor. Ini yang sebetulnya menjadi ketidakpastian hukum di situ. Ada orang yang mengambil keuntungan ketika dia menjadi seorang regulator. Yang ketiga adalah memberikan kebebasan berekspresi dengan merubah Undang-Undang ITE. Kalau misalnya tidak selesai oleh DPR, maka peraturan pengganti undang-undang yang itu adalah domainnya, otoritasnya presiden mungkin akan diambil oleh Pak Anies Baswedan. Jadi disitulah menurut saya leadership, ketika atasnya beres, punya pikiran yang untuk menyelamatkan, untuk mengayomi masyarakatnya, maka leadership itulah yang dibutuhkan, maka Pak Anies akan mengambil itu. Oke, itu kalau dari tim Amin. Kalau dari timnya Prabowo Gibran, Mbak Christine, silahkan. Ya Mbak Adisti, kayaknya tidak ada ya seorang capres yang salah satu sisinya ada ketidakadilan hukum bagi semua, nggak ada. Jadi ini sesuatu yang sangat-sangat common ya, sangat semua pasti sama. Kita ingin keadilan di mata hukum, kita ingin iklim yang kondusif dan lain-lain. Tapi saya tertarik untuk menanggapi apa yang disampaikan tadi ya, Mas, yang memang menjadi seorang pemerhati media sosial, bahwa faktanya sekarang di media sosial itu kritik ya berjalan dengan baik-baik saja gitu ya, semuanya juga bisa menyampaikan pendapat dan lain-lain. Tapi yang saya garis bawahi tadi justru ada konflik atau intimidasi antar sesama warganet.
Jadi horizontal. Dan saya senang karena berarti problematika ini sudah bisa kita address dengan narasi yang kita rumuskan dalam revisi kedua Undang-Undang ITE ini. Tidak bisa main asal lapor kecuali memang dia yang dirugikan. Kalau ternyata main asal lapor tidak bisa dibuktikan, dia bisa kena tuntut balik untuk fitnah dan lain-lain. Jadi sepertinya problematika real yang saat ini dihadapi oleh masyarakat khususnya di ruang digital, karena itulah spesifik yang diatur melalui Undang-Undang ITE, bisa kami address dengan revisi yang akan disahkan dalam waktu dekat ini. Semoga menjawab ya Mas Pipin. Siap. Oke, nah itu kan kalau di Mbak Christina, itu kan kalau di media sosial gitu ya. Tadi juga dicontohkan sama Kang Pipin soal Melki yang dari BEM UI, kemudian setelah mengkritik pemerintah, kemudian ada dugaan mendapatkan intimidasi keluarganya. Jawaban Anda soal ini? Apakah Prabowo Gibran menjamin tidak akan terjadi? Kalau untuk yang tidak di dalam ruang digital, maka kita akan menggunakan KUHP, Mbak. Which is ya udah ada sekarang ya, yang masih yang lama, tapi 2 tahun lagi akan berlaku KUHP baru. Jadi sekarang salah satu problematika, Mbak, adalah ancaman hukuman. Ketika ancaman hukumannya di atas 5 tahun, maka polisi bisa langsung menahan seseorang. Nah, bagi seseorang untuk ditahan itu pasti kan juga tidak tidak nyaman dan lain-lain. Nah, sekarang untuk pencemaran nama baik, revisinya itu sudah diturunkan. Bukan lagi 5 tahun, jadi kalau untuk di ITE itu 2 tahun, ini juga menyesuaikan di KUHP baru, sehingga tidak bisa main asal tahan saja. Ini seharusnya juga sudah bisa menghilangkan ya beberapa problematika main asal lapor karena bakal langsung tahan. Jadi kalau misalnya mau kemudian eksesnya ditarik kemana-mana, ini seharusnya sudah bisa sedikit mereduksi pastinya untuk itu. Dan saya yakin ya Pak Prabowo beliau juga peduli sekali soal penegakan hukum dan lain-lain. Kita lihat aja di selama ini ya yang berjalan untuk aparat TNI dan lain-lain itu semua berjalan dengan optimal. Oke, soal dugaan intimidasi? Dugaan intimidasi itu harus dibuktikan ya Mbak ya. Jadi kalau misalnya ini harus dibuktikan, jadi kita lihat saja proses hukum, kita tidak bisa masuk ke situ ya, karena kan kita harus lihat siapa sih yang melakukan, apakah betul terintimidasi, seperti apa dampak yang ditimbulkan, ini pertanyaannya lanjutannya akan banyak. Oke, terakhir saya ke Mas Enda ya. Mas Enda masih bergabung? Siap, Mbak. Iya, Mas Enda, dari segi pemerhati media sosial, evaluasi apa yang kemudian harus dirubah begitu, jangan sampai kemudian ada baik itu di media sosial, warganet bisa berekspresi walaupun memang harus tetap kritik yang membangun, kritik yang santun begitu. Apa yang kemudian harus dievaluasi di sini? Oh iya, by the way ini mewakili nomor 1 dan nomor 2, nomor 3-nya saya berarti ya kalau gitu ya. Ya boleh lah. Mas pemerhati. Bukan mewakili pemerhati media sosial ya. Silakan. Jadi sebenarnya, gini, tadi saya juga mencermati soal indeks demokrasi ya. Jadi salah satunya mungkin, mudah-mudahan ke depan akan lebih baik sih, yang terjadi memang bukan intimidasi, tapi juga ada kayak semacam keengganan orang untuk berdiskusi secara terbuka, karena memang kemarin tuh sangat terpolarisasi gitu. Terpolarisasi dalam arti either kamu pendukung pemerintah atau kamu mengkritik pemerintah gitu. Dan masing-masing tuh diserang dalam arti ya mungkin dengan buzzer dan lain sebagainya ya. Sehingga males gue kritik-kritik. Bukannya intimidasi mungkin tidak secara fisik, tapi justru diintimidasi secara online juga, dibully, bahkan didoxing gitu ya, dicari datanya. Nah itu yang kemudian bikin akhirnya orang enggan, dan saya rasa itu yang menurunkan indeks demokrasi. Jadi yang lucu, jadi sebenarnya ancaman terhadap kebebasan berekspresi itu tidak resmi ancaman dari pemerintah secara langsung, tapi ada seolah-olah kayak badan-badan atau ada kayak orang-orang tertentu yang kemudian membuat kita jadi males untuk berdiskusi secara terbuka, karena nanti dianggap lu anti pemerintah lo ya, lu anti ini. Yang lucu kan sebenarnya adalah kemudian ini yang kemarin oposisi dan rezim pemerintah kan bersama nih ya sekarang gitu ya. Nah jadi bingung nih sekarang sebenarnya di harapan Anda dari pemerhati media sosial jangan sampai kemudian ada polarisasi semacam itu. Nah jadi menurut saya narasinya sekarang udah benar ya. Hampir semua capres-cawapres bicara soal kita harus tenang, kita harus santai, kita harus happy. Saya rasa itu juga berresonansi ke para pendukung di sosial media lah. Tapi ya juga yang nggak kalah pentingnya, saya rasa siapapun yang jadi capres-cawapresnya dan nanti terpilih juga harus memperhatikan soal literasi digital.
Jadi tidak cukup nih sosial media dibuat aja sebagai alat untuk kampanye, dibuat aja sebagai alat untuk kemudian mengirimkan pesan dan lain sebagainya, tapi juga harus dibangun dan ada pendidikan secara sistematis terhadap netizen ini. Bagaimana sih norma etikanya untuk berdiskusi secara sehat, secara terbuka, dan kalau bisa memang bertukar pikiran. Kalau sekarang jadinya cuma saling serang-serang aja, tapi juga nggak ada hasilnya gitu jadinya. Jangan kemudian saling serang, kemudian juga harus ada edukasi soal literasi digital juga. Itu yang kemudian menjadi harapan kita bersama, Kang Pipin dan juga Mbak Christine, supaya kemudian tidak hanya warga yang di dalam dunia nyata juga punya kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat, mengkritik pun kritik yang membangun dan juga kritik yang santun. Semoga tidak ada lagi buzzer bayaran ke depan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Christine, Kang Pipin, dan juga Mas Enda telah bergabung bersama kami. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, informasi lainnya juga akan hadir di Sapa Indonesia Pagi. Israel Hamas menyepakati gencatan senjata selama 4 hari. Kejahatan perang Israel mengakibatkan 13.000 warga Palestina meninggal dunia.